Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Saraswati. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pengambilan sampel. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah statistik inferensial. Secara umum, teknik pengambilan sampel terbagi menjadi dua. Yang pertama, probability sampling atau random sample. Yang kedua, non-probability sampling atau non-random sample. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Nah, probability sampling ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Dan yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan melakukan undian atau pendekatan bilangan acak. Contohnya, kita akan mencari 10 sampel dari 50 populasi. Pertama-tama, peneliti harus menyiapkan terlebih dahulu undian untuk menentukan sampel pertama. Jika sampel pertama telah terpilih, nama yang menjadi sampel tersebut akan dikembalikan agar populasinya tetap utuh, yaitu berjumlah 50 orang. Pengembalian nama tersebut memungkinkan responden selanjutnya akan tetap sama dengan responden yang sebelumnya. Nah, pengundian ini dilakukan sampai 10 sampel telah terpenuhi. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Pada teknik pengambilan sampel ini, pada awalnya diambil secara acak, kemudian ditentukan atau dipilih menggunakan pola tertentu. Pola umum pada teknik ini adalah mengambil kelipatan bilangan dari jumlah populasi dengan jumlah sampel yang akan dipilih. Contohnya, kita akan menentukan sampel dari populasi yang berjumlah 40 orang. Nah, 40 orang ini akan masuk pada setiap ruangan. Setiap orang yang memasuki ruangan dengan kelipatan 4 akan menjadi sampel. Artinya orang keempat, 8, 12, 16, dan seterusnya hingga 40 populasi akan menjadi sampel. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok tingkatan, misalnya dari tingkatan tinggi, sedang maupun rendah. Contohnya, penelitian masyarakat terhadap partisipasi pemilihan umum dikelompokkan berdasarkan usia pemilih. Tingkatan pengelompokan didasarkan dari usia yang paling tinggi sampai rendah, begitupun sebaliknya. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan pada wilayah atau area dari anggota populasi. Subjek penelitian ini didasarkan pada area atau wilayah domisilinya. Contohnya, penelitian terhadap partisipasi masyarakat Kota Bobo terhadap program pemerintah daerah. Nah, peneliti dapat mengambil sampel dari wilayah-wilayah yang ada di Kota Bobo, baik dari tingkat kecamatan, kelurahan, maupun desa. Teknik pengambilan sampel yang kedua, yaitu non-probability sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan kepada unsur atau setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Nah, non-probability sampling ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, purposive sampling. Yang kedua, snowballing sampling. Yang ketiga, accidental sampling. Dan yang keempat, quota sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel
yang didasarkan oleh pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel yang sesuai, bermanfaat, dan dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel ini cenderung berkualitas tinggi karena terdapat batas atau kriteria yang ditentukan. Contohnya misalnya berdasarkan usia, gender, ataupun pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan melakukan wawancara dengan sampel sebelumnya. Melakukan pengambilan sampel dengan teknik ini memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi dari sampel sebelumnya untuk mendapatkan sampel selanjutnya. Teknik pengambilan sampel ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang sensitif atau memiliki privasi yang tinggi. Contohnya, penelitian terhadap penyintas kekerasan seksual, HIV, dan penelitian yang bersifat khusus lainnya. Yang ketiga, accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara tidak sengaja. Peneliti dapat menentukan sampel pada orang yang ia temui. Contohnya, peneliti akan melakukan penelitian di toko A. Peneliti hanya perlu menunggu di depan toko. Peneliti dapat menentukan sampel kepada siapapun yang melakukan transaksi jual beli di toko tersebut tanpa melihat usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, kuota sampling. Pada teknik pengambilan sampel ini, pertama-tama peneliti harus menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang ia inginkan. Misalnya, peneliti akan melakukan penelitian terhadap 50 orang dalam waktu 1 minggu. Nah, jika pada hari itu peneliti telah menemukan 50 orang untuk menjadi sampel, maka selesailah tugas peneliti untuk menemukan 50 sampel yang ia inginkan. Baik, itulah penjelasan saya tentang teknik pengambilan sampel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.